Sejak kecil, sang MC selalu mengagumi karakter-karakter yang bergerak di balik bayangan. Mereka bukan protagonis maupun antagonis, tetapi merupakan sosok penting yang jarang muncul, namun keberadaannya selalu terasa misterius dan relevan dalam alur cerita yang kompleks. Kekaguman itu tidak bersifat sementara. Ia benar-benar ingin menjadi seperti mereka, seorang penguasa bayangan yang berdiri di puncak tanpa terlihat. Untuk mencapai tujuan itu, ia melatih dirinya dalam berbagai seni bela diri, memperkuat tubuh dan pikirannya dengan segala cara yang memungkinkan, bahkan terlibat dalam pertarungan nyata dan berbahaya melawan para penjahat masyarakat. Ia tidak pernah menghentikan latihannya, dimanapun berada, di sekolah, di rumah, bahkan di kamar mandi. Semua dilakukan demi melampaui batas dunia yang ada. Namun, ia tidak bisa sepenuhnya menghindari kenyataan. Sehebat apapun kemampuan bela dirinya, satu peluru sudah cukup untuk menjatuhkannya. Menghadapi satu prajurit terlatih mungkin masih bisa diatasi, tetapi menghadapi satu regu penuh berarti kematian. Bahkan jika ia mampu mengalahkan mereka semua, masih ada senjata terhebat yang pernah diciptakan umat manusia, kekuatan nuklir. Tidak peduli seberapa keras ia berlatih, sebagai manusia berdaging dan berdarah, ia akan musnah seketika jika terkena kekuatan itu. Ia menolak gagasan bahwa seorang penguasa bayangan sejati bisa mati hanya karena bom nuklir. Menurutnya, karakter bayangan kelas 3 saja seharusnya tidak mati dengan cara seperti itu. Ia ingin menjadi yang terkuat secara mutlak, seseorang yang tidak mempermalukan citra penguasa bayangan yang ia kagumi. Namun, ia juga menyadari bahwa hal itu mustahil dicapai dengan latihan fisik semata. Karena itu, ia mulai mencari cara untuk menyeimbangkan keadaan. Setelah penelitian dan waktu yang panjang, ia sampai pada satu kesimpulan: sihir. Sesuatu yang paling misterius dan mendalam dalam fantasi manusia, yang di zaman modern hanya dikenal melalui novel dan permainan. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang bisa dilakukan sihir. Semuanya hanya teori dan tampak tidak rasional jika dipikirkan secara logis. Meski begitu, sihir adalah satu-satunya harapan yang bisa ia genggam. Ia mempertaruhkan kemungkinan yang nyaris mustahil bahwa sihir benar-benar ada. Ia mencoba membuktikan keberadaannya sendiri dengan berbagai cara, berganti agama, menjalani pelatihan mental, mengunjungi tempat-tempat yang dirumorkan memiliki kekuatan, hingga melakukan berbagai tahayul dari seluruh dunia. Semua ia lakukan demi memperoleh kekuatan misterius bernama sihir. Setelah melakukan semua itu dalam waktu lama, ia merasa mulai merasakannya. Ia melihat bintang-bintang di sekelilingnya, dunia terasa berputar, dan tubuhnya terasa panas meski angin malam yang dingin menerpa tubuh telanjangnya. Ia telah berpuasa selama beberapa minggu, menghabiskan sehari penuh telanjang di tengah tempat terpencil, serta menghantamkan kepalanya ke pohon hingga berdarah. Namun ia yakin apa yang ia rasakan adalah pertanda awal sihir yang ia cari. Setelah melakukannya sepanjang hari, ia memutuskan untuk menghentikannya dan pulang. Ia yakin sudah semakin dekat dan hanya perlu menemukan cara yang lebih efisien untuk mencapai kondisi tersebut. Saat itulah ia melihat cahaya, dua bola cahaya yang perlahan mendekat. Jantungnya berdegup kencang karena kegembiraan saat ia melangkah mendekatinya. Ia yakin itu adalah sihir dan merasa akhirnya akan mendapatkan kekuatan yang ia cari. Namun, kesadarannya terputus. Ketika terbangun, ia melihat wajah seorang wanita cantik yang tidak dikenalnya. Di samping wanita itu ada seorang pria parubaya yang tampak keren, dan di sekelilingnya terlihat beberapa orang yang jelas tampak seperti para pelayan yang biasa ia lihat di televisi. Ia menyadari bahwa dirinya telah berpindah ke dunia lain setelah memperoleh sihir. Ia sempat mengingat suara klakson saat dua bola cahaya itu mendekat, tetapi hal itu tidak ia anggap penting.
Ia yakin latihannya berhasil karena kini ia bisa melihat cahaya tipis seperti kabut yang menyelimuti semua orang di sekitarnya. Ia merasa cahaya itu adalah sihir. Ia juga bisa merasakan sihir di dalam tubuhnya dan mengendalikannya dengan mudah. Ia tidak tahu mengapa dirinya berubah menjadi bayi, tetapi itu tidak ia permasalahkan. Ia telah memperoleh sihir. Menurutnya, ini justru kesempatan emas. Seorang balita memiliki waktu yang tak terbatas, yang berarti ia bisa melatih tubuhnya hingga batas maksimal. Hal pertama yang harus ia lakukan adalah mengendalikan dan memurnikan sihir tersebut. Setelah itu, ia akan mencari semua kegunaannya dan memperoleh kekuatan untuk menjadi seorang penguasa bayangan sejati. Ia merasa sangat gembira dan bersemangat, hingga menyadari bahwa dirinya baru saja buang air besar. Ia menyadari seharusnya ia memeriksa keadaan terlebih dahulu sebelum terlalu larut dalam imajinasinya. Ia masih bermimpi menjadi seorang eminence in shadow, tetapi ada satu hal krusial yang baru ia sadari. Hampir semua penguasa bayangan yang ia kenal adalah pria yang keren dan mengesankan, sosok misterius yang serba tahu dan sangat kuat meski hanya muncul satu atau dua bab dalam keseluruhan cerita. Ia hampir tidak pernah mengetahui penguasa bayangan perempuan, sehingga ia tidak tahu harus bersikap bagaimana. Kesadaran itu muncul karena ia akhirnya menyadari satu hal penting, dirinya ternyata adalah seorang perempuan. Sang MC mempertanyakan bagaimana cara menjadi seorang eminence in shadow sebagai perempuan. Selama ini, ia telah menonton banyak kisah tentang kekuatan tersembunyi, tetapi hampir tidak pernah melihat seorang perempuan menjadi dalang utama di balik bayangan. Perempuan dalam cerita-cerita itu biasanya hanya menjadi asisten kuat bagi bos terakhir atau sekadar kepentingan romantis tersembunyi. Hal tersebut menurutnya buruk, karena memberi kesan tokoh utama, bukan entitas kuat yang bekerja di balik layar. Ia menolak menjadi shadow broker kelas 2. Ideal yang ia inginkan jauh lebih agung dari itu. Masalahnya, seluruh pengetahuan yang ia pelajari tentang menjadi kekuatan di balik bayangan selalu berangkat dari sudut pandang laki-laki. Ia tidak pernah mempelajari versi perempuan karena sebelumnya hal itu tidak relevan baginya. Kini, keadaan berubah drastis. Ia menyadari bahwa ia harus meneliti ulang bagaimana menjadi eminence in shadow yang sempurna sebagai perempuan. Ia tidak bisa begitu saja meniru interpretasi laki-laki, karena hal itu hanya akan terlihat dipaksakan dan tidak sempurna. Ia hanya menerima yang terbaik untuk idealnya dan tidak akan berkompromi. 10 tahun telah berlalu sejak ia bereinkarnasi ke dunia ini. Selama waktu itu, ia tidak hanya melatih tubuhnya, tetapi juga sikap dan perilakunya demi menjadi eminence in shadow terhebat. Meski sebenarnya ia sudah sangat kuat, ia dengan sengaja tidak menunjukkan kekuatannya. Baginya, membanggakan kekuatan berarti gagal menjadi sosok tersembunyi. Di hadapan dunia, ia berperan sebagai putri baron yang biasa saja. Semua bakatnya tampak rata-rata, prestasi akademiknya bahkan di bawah rata-rata. Keluarganya di dunia ini nyaris mengabaikannya. Namun, hal itu tidak sepenuhnya bisa terjadi karena ia adalah satu-satunya putri di keluarga tersebut. Sebagai pewaris tunggal, ia ditakdirkan menjadi penerus ayahnya, sesuatu yang sangat bertentangan dengan citranya sebagai gadis biasa yang tidak mencolok. Ia merasa kesal karena tidak memiliki kakak atau adik yang bisa menggantikan posisinya. Namun, ia menerima bahwa dunia ini memang tidak adil, meskipun sihir ada di dalamnya. Sebagai calon lady rumah bangsawan, perhatian orang-orang selalu tertuju padanya, dan hal itu mengganggu waktu latihannya. Meskipun ia berusaha menampilkan diri sebagai sosok yang tidak istimewa, orang-orang tetap mencampuri urusannya demi masa depannya. Ibunya, Martha Freldil, sering menegurnya soal penampilan. Martha adalah perempuan berambut ungu panjang dan bermata violet,
dengan aura seperti mantan heroin dalam kisah fantasi, seorang karakter bernama. Tokoh utama, yang bernama Arisa Freldil, memahami bahwa melawan ibunya hanya akan membuatnya semakin menonjol. Untuk menjadi karakter latar perempuan yang sempurna, ia meniru perilaku gadis-gadis latar yang biasanya berada di sekitar protagonis perempuan. Ia menyimpulkan bahwa untuk benar-benar tidak mencolok, ia harus bertindak seperti gadis normal, patuh pada orang tua, memiliki cita-cita biasa, dan hidup sebagai dekorasi latar belakang. Ia mengakui penampilannya memang biasa saja, meskipun mewarisi rambut ungu ibunya dan mata kuning ayahnya. Ia berharap orang-orang berhenti menyorotnya. Ia merasa gagal karena aura heroin ibunya justru menariknya keluar dari bayangan. Meski ekspektasi terhadapnya rendah, ia tetap berusaha berbaur dengan latar belakang. Ia kemudian mengesampingkan urusan itu. Pada suatu malam, ia menemukan sekelompok bandit berkumpul di sebuah desa hancur. Wilayah terpencil tempat tinggalnya memang dipenuhi bandit, pencuri, budak, dan orang-orang gila, ditambah keberadaan monster. Bagi masyarakat umum, hal itu berbahaya. Tetapi bagi Arisa, semuanya adalah peluang. Para kriminal itu adalah sumber pemasukan yang menunggu untuk dirampas. Sebagai calon shadow broker, ia membutuhkan modal besar. Uang dari keluarganya tidak cukup. Karena itu, ia memilih merampas harta bandit. Ia melompat turun dari atap dan menghadapi mereka sambil meminta semua harta mereka. Saat itu, ia mengenakan setelan hitam berkerudung berbahan khusus. Setelan tersebut adalah prototipe baju zirah dari Slime dengan konduktivitas sihir hampir sempurna, mencapai 99%. Slime sebagai makhluk sihir mampu mengendalikan bentuk tubuhnya sendiri, dan sifat itu dimanfaatkan Arisa sebagai material. Baju itu bisa berubah bentuk, memperkuat pertahanan, atau diubah menjadi senjata. Ia membiarkan para bandit bersiap karena ingin menguji perlengkapannya. Ia mengeluarkan pedang hitam dari Slime dan memulai pengujian. Dengan sedikit sihir, pedangnya memanjang dan menembus dada salah satu bandit. Dalam waktu singkat, ia membantai mereka dengan pedang yang bisa melentur seperti cambuk. Salah satu bandit mencoba menyerang dari belakang. Arisa sengaja tidak menghindar untuk menguji daya tahan baju Slime. Meski tampak terluka, ia segera membalas dan membunuhnya. Ia menyimpulkan bahwa setelan tersebut bukan sekadar pakaian, melainkan senjata itu sendiri. Pertarungan berakhir terlalu cepat, bahkan tidak sampai 2 menit. Ia menganggap eksperimen berhasil dan mulai memeriksa jarahan. Sebagian besar barang tidak ia butuhkan. Ia hanya membutuhkan uang, bukan perhiasan atau barang dagangan yang merepotkan. Ia melihat mayat-mayat tergantung yang tampaknya adalah korban para bandit dan berdoa singkat, berjanji akan menggunakan harta mereka untuk menjadi shadow eminence yang sukses. Setelah itu, ia mendengar suara dari balik mayat-mayat tersebut dan menemukan sebuah objek tertutup kain. Di baliknya terdapat sosok membusuk dalam kandang, seorang poses, penyakit yang disebut sebagai kutukan iblis oleh gereja. Gereja membeli orang-orang seperti ini dengan dalih pemurnian, tetapi mereka tidak pernah terlihat lagi. Arisa merasa tidak tertarik dan berniat mengakhiri penderitaannya. Namun, saat mendekat, ia merasakan lonjakan sihir yang tidak terkendali dari tubuh poses tersebut. Ia menyadari bahwa kondisi itu mirip dengan saat sihirnya sendiri pernah hampir lepas kendali. Ia memahami bahwa inilah akibat penggunaan sihir berlebihan. Dari situ, ia mendapatkan ide besar. Ia tidak berani bereksperimen dengan tubuhnya sendiri, tetapi tubuh poses itu bukan miliknya. Ia memutuskan untuk memanfaatkan kondisi tersebut sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan manipulasi sihirnya. Pada bulan berikutnya setelah memperoleh gumpalan daging membusuk tersebut, Arisa merasakan perkembangan yang sangat signifikan.
Ia menggunakan benda itu sebagai media eksperimen untuk melatih manipulasi sihirnya. Ia mencoba menstabilkan aliran sihir yang mengamuk di dalamnya, dan proses itu terasa naluriah, seperti mengetahui secara alami bagian mana yang tersumbat atau tidak seimbang. Ia menggeser aliran sihir yang kacau ke berbagai arah, terkadang ke kanan, ke kiri, atau bahkan membaliknya, sambil mengamati dengan penuh ketertarikan berbagai efek yang muncul. Ia merasa sangat beruntung menemukan gumpalan daging tersebut karena benda itu sangat membantunya menjadi lebih kuat. Satu-satunya kendala adalah ia hanya bisa melakukan eksperimen pada malam hari. Pada siang hari, ia selalu dibutuhkan di rumah, dan ia tidak bisa pergi tanpa menimbulkan kecurigaan dari ibunya. Hanya ketika semua orang tertidur, ia akhirnya memiliki waktu untuk melatih dirinya sepenuhnya. Berburu bandit baginya juga merupakan bagian dari latihan. Namun, ia menyadari bahwa dirinya mungkin telah bertindak berlebihan karena hampir tidak ada lagi bandit yang tersisa di wilayah kekuasaan keluarganya. Itulah sebabnya ia mulai beroperasi di wilayah tetangga. Ia berharap akan muncul lebih banyak penjahat agar perbendaharaannya bisa terus bertambah. Pada suatu malam, ia kembali ke kota reruntuhan untuk menstabilkan sihir liar dalam gumpalan daging itu. Kali ini, ia mencoba metode baru yang menurutnya akan berguna di masa depan. Percobaan itu berhasil, tetapi menghasilkan akibat yang sama sekali tidak ia duga. Gumpalan daging membusuk tersebut berubah menjadi seorang peri berambut pirang yang cantik dan telanjang. Arisa terkejut. Untuk sementara, ia menyuruh peri tersebut menjalani hidupnya sendiri dan berniat pergi. Namun, peri itu bersikeras mengikutinya karena merasa telah diselamatkan. Arisa sempat menolak, tetapi karena kegigihan peri tersebut, akhirnya ia memutuskan untuk membawanya ikut dalam aktivitas shadow broker-nya. Meski begitu, ia merasa perlu menyiapkan latar belakang cerita yang masuk akal. Ia tidak bisa sembarangan memberi alasan yang terdengar konyol. Oleh karena itu, ia mulai menceritakan sebuah legenda tentang 3 pahlawan dan iblis Diablos, legenda yang umum dikenal sebagai dongeng anak-anak. Ia menjelaskan bahwa di balik dongeng tersebut tersembunyi kebenaran. Menurutnya, Diablos benar-benar ada dan telah dikalahkan oleh 3 pahlawan. Namun, sebelum mati, Diablos mengutuk para pahlawan sehingga mereka dan seluruh keturunannya akan perlahan berubah menjadi makhluk buas tanpa akal. Kutukan itu kemudian dikenal sebagai Demon Possession. Sejarah, menurutnya, telah diputarbalikkan oleh sebuah organisasi rahasia, sehingga para pahlawan yang seharusnya dihormati justru dihina dan disingkirkan oleh masyarakat. Ia menyebut organisasi itu sebagai Cult of Diablos, kelompok yang ingin membangkitkan kembali sang iblis dan menganggap keberadaan keturunan para pahlawan sebagai gangguan. Mereka memanipulasi sejarah agar seluruh dunia membenci dan memusnahkan keturunan tersebut. Peri itu tersulut amarah dan merasa mereka harus melakukan sesuatu. Arisa melanjutkan ceritanya dengan mengatakan bahwa organisasi tersebut memiliki pengaruh di seluruh dunia, mencengkeram para tokoh penting, gereja, dan setiap negara. Karena itu, ia mengklaim hanya bisa melawan mereka dari balik bayangan, di panggung yang tidak pernah tersorot cahaya, sendirian melawan organisasi tersebut. Ia memberi pilihan kepada peri itu untuk melupakan semua ini dan hidup sebagai gadis biasa. Namun, peri tersebut menolak dan menyatakan keinginannya untuk bertarung. Mendengar itu, Arisa menerimanya dan memberinya nama Alpa. Peri itu berlutut dan hendak memanggilnya dengan sebutan Lady, tetapi Arisa segera memperkenalkan dirinya sebagai Shadow. Ia juga menamai organisasi mereka Shadow Garden, kelompok yang bersembunyi dalam kegelapan dan memburu bayangan. Alpa menerima semua itu tanpa ragu. Meski semua yang ia katakan sebenarnya hanyalah kebohongan, Alpa justru menunjukkan antusiasme yang berlebihan. Ia mengusulkan untuk mencari keturunan pahlawan lain, melindungi mereka, mengumpulkan modal,
dan memperkuat organisasi demi menghadapi musuh di masa depan. Arisa hanya bisa menanggapi dengan setengah ragu, merasa bahwa Alpha terlalu bersemangat. Dengan demikian, meskipun tanpa disadari, hari itu menjadi awal dari perjuangan mereka melawan sebuah organisasi jahat yang sebenarnya hanya ada dalam imajinasi Arisa. 2 tahun telah berlalu sejak Arisa merekrut Alpha. Selama waktu itu, ia melatih Alpha, meskipun awalnya tidak pernah merencanakannya. Alpha sendiri yang meminta untuk memperoleh kekuatan setara dengannya. Arisa mengira Alpha hanya ingin mempelajari teknik baru, sehingga ia mengajarkan gaya bertarung miliknya sendiri. Dalam kurun waktu tersebut, organisasi mereka berkembang dan memperoleh lebih banyak anggota. Seluruh anggota baru adalah gadis-gadis yang sebelumnya menderita demon possession dan telah disembuhkan olehnya. Hal ini menguntungkannya karena menjadi sarana latihan gratis untuk manipulasi sihir, meskipun ia juga merasa terganggu karena Alpha terus membawa orang asing seolah-olah mereka adalah anak kucing terlantar. Ia memahami bahwa Alpha merasa simpati kepada para korban demon possession, tetapi ia tidak berniat menjalankan organisasi amal. Namun demikian, semua gadis yang disembuhkan memilih untuk mengikutinya. Kepada mereka, ia kembali menceritakan kisah rekaan tentang Cult of Diablos. Para gadis itu pun menjadi pengikut setia dalam perannya sebagai sosok bayangan. Bersama kelompok gadis-gadis tersebut, ia berkeliling wilayah sekitar untuk memberantas bandit sambil menuduh mereka sebagai bagian dari kultus. Para anggota Shadow Garden dengan antusias memainkan peran mereka, bahkan mengembangkan sendiri latar belakang organisasi musuh, membicarakan artefak, serta menafsirkan tulisan-tulisan tak terbaca seolah-olah mereka benar-benar melakukan penelitian. Arisa menganggap mereka sebagai bawahan yang sangat cocok. Suatu hari, saat berjalan di Aula Manor dalam identitasnya sebagai Arisa Freldil, putri Baron yang biasa saja, ia bergumam bahwa sesuatu sedang mendekat. Saat itu ia tidak berada dalam mode shadow, melainkan menjalani keseharian normal demi mempertahankan citra sebagai gadis tak mencolok. Ia merasa sulit untuk benar-benar terlihat tidak menonjol, karena ibunya dan para pelayan terus memperhatikan penampilannya. Namun, berkat kehadiran seorang pelayan pendamping, gangguan tersebut berkurang. Pelayan itu adalah Beta, elf berambut perak yang mengenakan seragam pelayan, anggota kedua dari Seven Shadows, sebutan bagi 7 anggota pertama Shadow Garden. Ketika Beta menanyakan maksud ucapannya, Arisa menjawab dengan kata-kata samar penuh simbolisme, menyebut domba, serigala, dan pilar bercahaya di hutan malam. Beta dengan patuh mencatat ucapannya dan segera pergi untuk bersiap, memperlihatkan sikap bawahan yang sempurna. Kehadiran Beta sebenarnya dimanfaatkan Arisa untuk menutupi niatnya melakukan latihan rahasia, karena orang tuanya tidak pernah membiarkannya sendirian tanpa pengawasan. Ia merasa terbantu oleh keberadaan Beta dan berniat menggunakan waktu tersebut untuk memperkuat dirinya setelah mendapat ilham baru. Namun, pada tengah malam, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat bersiap keluar, ia mendengar keributan dan merasakan tanda-tanda sihir asing. Dari jendela, ia melihat orang-orang berjubah hitam membunuh penjaga gerbang dan menyusup ke dalam wilayah kediamannya. Mereka bergerak dengan cekatan dan langsung menuju kamarnya. Menyadari situasi itu, ia kembali ke tempat tidur dan berpura-pura tidur, mengganti pakaian menjadi piyama dengan memanfaatkan fleksibilitas setelan slime miliknya. Ia menyadari bahwa ia akan diculik. Sebagai bangsawan, hal itu tidaklah aneh. Biasanya, ia akan langsung membunuh para penyusup, tetapi kali ini ia melihat peluang lain. Ia telah lama berusaha meyakinkan keluarganya bahwa dirinya tidak istimewa dan tidak layak dipersiapkan sebagai penerus keluarga. Ia ingin keluarganya berhenti memaksanya dan berharap mereka memiliki anak lain yang bisa menggantikannya sebagai kepala keluarga. Selama bertahun-tahun,
Ia bahkan berharap orang tuanya memiliki anak lagi agar ia bisa benar-benar menjadi karakter latar. Namun, ayahnya masih menaruh harapan padanya, dan ibunya memiliki penilaian tinggi terhadap penampilannya. Usahanya untuk menjadi gadis tak mencolok terus gagal. Karena itu, ia berpikir bahwa penculikan ini bisa menjadi solusi. Jika ia diculik, keluarganya mungkin akhirnya menganggapnya tidak berbakat dan mencari pewaris lain. Selain itu, ia menganggap penculikan sebagai sesuatu yang umum terjadi pada karakter latar perempuan. Jika para penculik adalah bagian dari kelompok bandit besar, itu berarti ada markas besar dan banyak harta. Ia bisa berpura-pura menjadi gadis tak berdaya untuk sementara, sekaligus membuktikan bahwa dirinya tidak pantas berada di pusat perhatian, sambil memanfaatkan situasi tersebut sebagai ladang latihan dan sumber uang. Ia memutuskan untuk membiarkan dirinya dibawa pergi selama beberapa hari. Meskipun hal itu akan membuat keluarganya cemas, ia menganggapnya sebagai pengorbanan demi ambisinya. Dengan begitu, ia bisa mendapatkan waktu latihan tambahan dan kesempatan baru. Keesokan harinya, rumah Freldil dilanda kekacauan. Putri satu-satunya mereka, Arisa Freldil, dinyatakan menghilang. Arisa Freldil terbangun dalam sebuah sel penjara dengan kedua pergelangan tangannya terbelenggu borgol logam yang membatasi penggunaan sihir. Borgol tersebut membuatnya hampir sepenuhnya tidak dapat menggunakan kekuatannya, menjadikannya tampak tak berdaya. Di dalam sel yang sama, terdapat seorang gadis lain berambut hitam panjang dan bermata merah, berkulit pucat dan berpenampilan menarik. Arisa memperhatikan bahwa gadis tersebut memiliki aura yang kuat, seolah-olah ia adalah tokoh utama dalam sebuah cerita. Penjara itu dijaga ketat. Selalu ada seseorang yang bergantian berjaga di depan sel, sehingga meskipun mereka berhasil melepaskan borgol, mereka akan segera ditangkap kembali. Para penjaga dapat menggunakan sihir tanpa hambatan, sementara borgol penekan sihir membuat para tahanan jauh lebih lemah. Dalam kondisi seperti itu, situasi tersebut tampak mustahil untuk melarikan diri. Namun, bagi Arisa, tempat itu justru terasa ideal. Selama ini, ia mencari alat yang dapat mengacaukan atau menekan sihir, tetapi benda seperti itu hampir mustahil diperoleh secara normal. Para bandit biasa tidak memilikinya, bahkan markas kejahatan yang pernah ia serbu pun tidak menyimpan benda serupa. Ia juga tidak memiliki akses ke pasar gelap, apalagi mengetahui lokasinya. Karena itu, menemukan kelompok bandit yang memiliki borgol penekan sihir menjadi kejutan besar sekaligus kesempatan berharga baginya. Arisa berniat memanfaatkan kondisi ini untuk melatih kendali sihirnya saat berada dalam tekanan. Ia menyadari bahwa hampir mustahil mengalirkan sihir dari lingkungan sekitar ke tubuhnya. Namun, dengan tingkat kontrol yang ia miliki, ia masih bisa menangkap sebagian kecil sihir dan memadatkannya di dalam sarafnya. Ia melakukannya secara perlahan, sepotong demi sepotong, seperti menenun dengan jarum. Borgol tersebut hanya menekan sihir yang bersentuhan langsung dengan tubuh, tetapi tidak sepenuhnya mampu menahan partikel sihir yang sangat kecil yang berhasil masuk ke dalam tubuhnya. Dari situ saja, Arisa menyadari bahwa kemampuannya berkembang pesat. Ia bahkan berharap bisa tinggal di tempat itu setidaknya selama seminggu, lalu mengubah harapannya menjadi sebulan penuh agar dapat menguasai kendali sihir meski memakai borgol tersebut. Dalam benaknya, Arisa sangat ingin membawa pulang borgol penekan sihir itu. Lamunan Arisa terhenti ketika gadis lain di dalam sel menyapanya dan menanyakan apakah ia sudah sadar. Arisa berpura-pura masih tidak sadarkan diri, menundukkan kepala dan mengatur napas agar terlihat seperti sedang tidur. Rambut panjangnya ia manfaatkan untuk menutupi wajah sambil tetap mengamati sekitar tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun, menyadari bahwa berpura-pura terlalu lama bisa menimbulkan kecurigaan, ia akhirnya merespons. Arisa berpura-pura terbangun perlahan,
bersikap bingung, lalu tiba-tiba terkejut sambil bertanya di mana dirinya berada. Ekspresi dan reaksinya dibuat seolah-olah ia benar-benar korban biasa yang tidak mengerti situasi. Ia merasa puas karena aktingnya berhasil dan merasa semakin memahami cara berperan sebagai figur latar yang tidak menonjol. Gadis berambut hitam itu menilai bahwa Arisa tampaknya tidak sadar telah diculik, kemungkinan besar diambil saat sedang tidur. Ia berbicara dengan nada tenang, meski situasinya genting. Arisa memperhatikan bahwa gadis itu terlihat lemah. Pada beberapa bagian tubuhnya terdapat bercak gelap, dan dari aura yang ia rasakan, Arisa menyadari bahwa gadis tersebut juga menderita demon possession. Ketika ditanya namanya, Arisa memperkenalkan diri dengan gugup sebagai Arisa Freldil. Gadis itu tampak mengenali nama tersebut dan menyebut Arisa sebagai putri Baron Freldil yang dikenal sakit-sakitan. Hal itu membuat Arisa bingung, namun gadis itu menenangkannya dan berjanji akan mencari cara untuk menyelamatkannya dari tempat itu. Arisa sendiri tidak berniat untuk diselamatkan, karena ia justru ingin tetap berada di sana demi latihannya. Meski begitu, gadis tersebut tetap bersikeras. Ketika Arisa menanyakan nama gadis itu, ia memperkenalkan dirinya sebagai Claire Kagenou, satu-satunya putri dari keluarga Kagenou. Arisa tidak mengenali nama itu, tetapi ia mengetahui bahwa wilayah Kagenou adalah daerah dengan banyak bandit dan ketertiban umum yang buruk. Wilayah itu sering ia kunjungi, memberinya banyak hasil jarahan, dan di sanalah ia pertama kali menemukan Alpa. Bagi Arisa, wilayah tersebut pada dasarnya adalah sumber keuntungan. Ia bahkan berpikir untuk melakukan sesuatu yang baik bagi Claire, seperti menyembuhkan demon possession yang dideritanya, sebagai bentuk balasan, dan berencana melakukannya diam-diam tanpa menarik perhatian. Di tempat lain, Alpa mengamati rumah keluarga Freldil dari kejauhan sambil bersembunyi di atas cabang pohon. Ia melihat ibu Arisa menangis di balik jendela. Beta kemudian muncul dan melaporkan bahwa Baron Freldil telah mengerahkan pasukan untuk mencari putrinya yang hilang, bahkan meminta bantuan wilayah tetangga. Alpa mengakui bahwa Baron tersebut bergerak cepat, mampu mengumpulkan pasukan besar hanya dalam 1 hari berkat karismanya. Namun, Arisa sudah tidak berada di wilayah itu lagi. Alpa juga menyadari bahwa keluarga tersebut tidak memahami sisi gelap dunia, karena pengetahuan mereka tentang kejahatan hanya terbatas pada penjahat yang dikenal dan kota outlaw. Beta kemudian melaporkan bahwa, dengan bantuan Eta, mereka berhasil menafsirkan makna tersembunyi dari pesan Lady Shadow. Ayat kedua dari pesan itu menunjuk pada markas rahasia para penculik. Identitas para penculik pun terungkap sebagai Cult of Diablos. Mendengar hal itu, Alpa dipenuhi amarah, namun segera menenangkan diri. Ketika ditanya apakah mereka akan segera melancarkan tim penyelamat, Alpa menolak. Ia memutuskan untuk menunggu hingga bulan purnama mendekat, karena Lady Shadow telah memprediksi apa yang akan terjadi. Ia menyebut bahwa situasi ini adalah panggung sempurna untuk memperkenalkan diri mereka. Beta merasa terharu oleh skala rencana tersebut dan bertekad untuk memenuhi harapan Lady Shadow. Sebelum pergi, Alpa melirik ke arah ibu Arisa yang masih menangis dan meminta maaf dalam hati karena sang ibu harus menunggu beberapa hari lagi sebelum bisa bertemu kembali dengan putrinya. Setelah itu, Alpa dan Beta menghilang dari tempat tersebut. Claire Kagenou tidak mengetahui sudah berapa hari ia ditahan di dalam sel yang gelap dan sempit itu. Jika harus memperkirakan, mungkin sudah sekitar 1 minggu sejak ia diculik. Awalnya ia ditahan sendirian. Namun, setelah mengetahui bahwa pemimpin para penculik adalah seorang bangsawan lokal yang dikenal dan juga peserta Busin Festival, pandangannya terhadap dunia mulai runtuh. Kenyataan bahwa seorang bangsawan bisa terlibat dalam kejahatan seperti ini membuatnya merasa dikhianati oleh tatanan yang selama ini ia percayai. Beberapa bulan sebelum penculikan, kondisi tubuh Claire sudah melemah.
Dalam seminggu terakhir, gejala penyakitnya semakin memburuk. Ia sadar bahwa jika penculikan ini tidak terjadi, cepat atau lambat ia mungkin akan disingkirkan dari keluarganya karena penyakit yang dideritanya. Penyakit itu adalah demon possession. Ia dapat merasakan bagaimana penyakit tersebut perlahan menggerogoti tubuhnya, membuatnya semakin lemah dan menyulitkannya menggunakan sihir. Orang-orang di tempat itu tampak tertarik pada penyakit yang ia derita, meskipun Claire tidak tahu alasannya. Ia menduga mereka mungkin menunggu hingga ia sepenuhnya menjadi poses agar bisa menjualnya dengan harga tinggi kepada gereja. Meski demikian, Claire bertekad untuk tetap bersikap mulia hingga akhir. Setidaknya, ia ingin mati tanpa menunjukkan kelemahan di hadapan para penculiknya. Suatu hari, para penculik membawa seorang gadis lain ke dalam sel. Gadis itu adalah putri bangsawan dari wilayah tetangga, Arissa Freldil. Claire sebelumnya mengira bahwa rumor tentang keluarga Freldil yang memiliki seorang anak hanyalah isu palsu, karena gadis itu tidak pernah muncul dalam pertemuan sosial para bangsawan selama bertahun-tahun. Biasanya, anak bangsawan akan diperkenalkan ke masyarakat sejak usia 6 tahun. Namun, melihat Arissa secara langsung, Claire tidak bisa menahan perasaan sesak di dadanya. Gadis kecil di sampingnya tampak sangat lemah, seperti bulu yang hampir hancur menjadi abu. Arissa mewarisi penampilan ibunya dan mata lembut ayahnya, serta rambut ungu indah yang menjadi ciri keluarga Freldil. Tidak diragukan lagi, ia adalah putri mereka. Namun, hal itu juga menegaskan rumor tentang kondisi Arissa yang sakit-sakitan dan alasan mengapa ia tidak pernah diperlihatkan ke publik. Tidak seperti mata anggota keluarganya yang hidup dan penuh semangat, mata Arissa tampak kosong, seolah-olah dunia sudah tidak berarti apa-apa baginya. Auranya nyaris tidak terasa, dan ia memancarkan kesan yang menolak segala bentuk interaksi sosial. Claire teringat rumor bahwa Arissa memiliki bakat, tetapi bakat itu terhambat oleh tubuhnya yang lemah. Ia tidak memiliki kekuatan fisik seperti Dark Knight rata-rata, bahkan untuk menghancurkan batu pun tidak mampu. Arissa juga tampak tidak peduli dengan penampilannya, seolah-olah hal itu tidak lagi penting baginya. Pemandangan itu melukiskan gambaran yang suram dan membuat Claire semakin sedih. Karena itulah, Claire bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia akan menyelamatkan Arissa. Ia tidak ingin Arissa menjalani hidup dalam keputusasaan dan merasa tidak berdaya selamanya. Ia juga tidak ingin Arissa menjadi pion yang dipermainkan oleh para penculik. Sebagai bangsawan dari keluarga yang telah melahirkan banyak Dark Knight hebat selama beberapa generasi, Claire berjanji akan memastikan Arissa Freldil kembali ke keluarganya dengan selamat. Sejak tekad itu menguat dalam dirinya, demon possession yang ia derita perlahan mereda. Claire tidak tahu alasannya, tetapi ia merasakan kehangatan di dalam dirinya. Rasa sakit dan tekanan yang sebelumnya menggerogoti ketahanannya menghilang sedikit demi sedikit hingga lenyap sepenuhnya. Ketika ia melihat tubuhnya, bercak hitam di anggota tubuhnya telah menghilang, dan kulitnya kembali halus. Ia merasa bahwa kendali sihirnya juga membaik. Apapun penyebabnya, Claire merasa bersyukur dan menganggapnya sebagai pertanda dari langit yang membimbingnya untuk melakukan tindakan heroik. Claire berbisik penuh keyakinan bahwa mereka akan segera keluar dari tempat itu. Arissa hanya menanggapi dengan anggukan lemah, dengan mata yang tetap tertunduk dan wajah yang diliputi kesuraman. Sementara itu, Arissa sendiri justru menganggap tempat itu sebagai lokasi yang luar biasa. Bagi Arissa, penjara itu adalah ujian sempurna bagi ketahanan dan fokusnya. Makanan yang diberikan hampir tidak layak, air minum pun sangat terbatas, dan para penjaga memperlakukan mereka dengan kasar. Arissa menampilkan akting sebagai gadis lemah, sering menangis dan memanggil ibunya, merasa puas dengan perannya sebagai figur latar yang meyakinkan. Di balik itu, Arissa terus melatih kendali sihirnya di bawah tekanan borgol penekan sihir.
Ia berhasil mengalirkan sihir dalam bentuk partikel linear yang sangat kecil dan berniat untuk terus menyempurnakannya. Ia bahkan berencana melanjutkan latihan ini selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Arisa telah memutuskan bahwa ia akan membawa pulang borgol penekan sihir tersebut ketika akhirnya pergi dari tempat itu. Selain itu, Arisa diam-diam menyembuhkan Claire setiap kali tidak ada yang melihat. Proses itu juga menjadi latihan yang baik bagi kemampuan silumannya. Meskipun sulit menyembuhkan seseorang ketika keduanya masih terbelenggu borgol sihir, Arisa menganggapnya sebagai bagian dari latihan. Pada akhirnya, Claire sepenuhnya sembuh, dan Arisa menganggap utangnya telah lunas. Saat Arisa tenggelam dalam pikirannya, ia merasakan kehadiran sihir yang familiar, para bawahannya telah menemukannya. Tak lama kemudian, keributan terdengar di luar sel. Para bandit melaporkan bahwa mereka diserang oleh sekelompok orang misterius berpakaian hitam. Pemimpin bandit memerintahkan agar para tahanan segera dievakuasi agar tidak direbut oleh para penyerang. Ketika sebagian besar bandit meninggalkan area dan salah satu penjaga membuka sel, Claire memanfaatkan kesempatan itu. Ia dengan sengaja melukai tangannya sendiri untuk melepaskan borgol, lalu memukul penjaga tersebut hingga pingsan. Dengan tangan yang terluka, ia mengambil kunci dari tubuh penjaga dan melepaskan borgolnya sendiri, kemudian membebaskan Arisa. Saat mereka hendak kabur, seorang bandit lain menyerang dari belakang. Berkat peringatan Arisa, Claire berhasil menghindar dan menjatuhkan bandit itu, menahannya di lantai. Claire menyuruh Arisa untuk lari sementara ia menahan musuh. Arisa berlari sambil berpura-pura ragu, tetapi tetap menyempatkan diri mengambil beberapa borgol penekan sihir. Namun, Arisa menyadari bahwa meninggalkan Claire sendirian berisiko membuatnya terbunuh. Karena itu, dari balik tikungan, Arisa melemparkan potongan kecil dari slime sweet miliknya ke arah bandit yang ditahan Claire, memastikan bandit itu tidak mati tetapi cukup lumpuh. Setelah itu, Arisa menyadari bahwa para penyerang mengenakan seragam Shadow Garden, menandakan bahwa mereka bertindak tanpa dirinya. Merasa tertarik, Arisa mempertimbangkan untuk turun tangan secara langsung dan bergabung dalam aksi dengan memasuki mode Shadow untuk menghadapi para bandit. Arisa Freldil tersesat di dalam markas para bandit. Tempat itu lebih menyerupai labirin daripada sebuah persembunyian, dengan lorong-lorong rumit dan jalur rahasia yang sulit dipahami. Ia merasa kesal karena rencananya untuk menampilkan diri di hadapan para bandit dan mengejutkan mereka dengan kekuatannya tidak berjalan sesuai harapan. Alih-alih bertemu musuh, setiap bandit yang sempat ia lihat sudah lebih dulu tewas oleh tangan Shadow Garden. Arisa merasa tidak adil karena Alpha dan yang lainnya menikmati peran sebagai Shadow Broker tanpa memberinya kesempatan. Saat ia merasakan sebuah kehadiran mendekat, dinding di dekatnya terbuka dan sosok pemimpin bandit muncul. Pemimpin itu memiliki aura sihir yang sangat besar, bahkan terasa lebih kuat daripada Alpha. Ia langsung memerintahkan Arisa untuk ikut dengannya, menganggap Arisa masih berada dalam genggamannya. Arisa melihat ini sebagai kesempatan yang ia cari. Saat tangan pemimpin bandit hampir menyentuh rambutnya, Arisa bergerak cepat. Dengan satu langkah maju dan posisi tubuh yang direndahkan, ia menghantam sternum lawannya menggunakan siku. Serangan mendadak itu membuat sang pemimpin bandit terlempar mundur dengan kaget. Arisa lalu mengangkat kepalanya, tersenyum tipis, dan menyatakan bahwa peran pemimpin bandit di panggung ini telah berakhir. Ia membentuk pedang dari slime sweet miliknya dan beralih ke mode Shadow. Penampilan hitam legam dengan pedang gelap membuat pemimpin bandit menyadari bahwa Arisa adalah bagian dari kelompok penyerang misterius. Pertarungan pun dimulai. Pemimpin bandit menyerang dengan kekuatan besar, namun Arisa menahan serangannya dengan presisi sempurna. Meski memiliki kekuatan besar, lawannya hanya mengandalkan tenaga tanpa teknik. Arisa menilai pertarungan seperti itu membosankan dan memutuskan untuk mengajarinya.
Ia mendekat dengan santai, lalu menggunakan sedikit sihir untuk meningkatkan kecepatan, menembus jarak dan menggores leher lawannya dengan sangat tipis sebelum mundur. Arisa menjelaskan bagaimana penggunaan sihir, kecepatan, dan refleks yang tepat dapat memaksimalkan efektivitas. Pada pelajaran berikutnya, ia menyerang tanpa sihir, memanfaatkan celah antara serangan, pertahanan, dan pergerakan, melukai kaki pemimpin bandit secara dangkal. Pemimpin bandit semakin terdesak. Luka-luka kecil terus muncul di tubuhnya setiap kali Arisa bergerak, mengingatkannya pada masa lalu ketika ia pertama kali belajar pedang dan dihancurkan oleh gurunya. Namun Arisa tidak pernah memberinya luka mematikan. Ia mulai bertanya-tanya mengapa gadis itu tidak menghabisinya, menduga bahwa semua ini mungkin adalah balas dendam atas perlakuan yang ia terima saat ditawan. Pemimpin bandit menyadari bahwa tidak ada niat jahat dalam serangan Arisa. Tatapan gadis itu terasa kosong dan sedih, seolah ia sendiri tidak sepenuhnya hadir dalam pertarungan tersebut. Hal itu mengingatkannya pada putrinya yang telah tiada. Ia pun mempertanyakan alasan Arisa melakukan semua ini dan memperingatkannya tentang kegelapan dunia yang tidak mungkin dilawan. Arisa menjawab dengan dingin bahwa keberadaan mereka adalah untuk bersembunyi di dalam kegelapan dan memburu bayangan. Ketika pemimpin bandit memperingatkannya tentang ketidakmungkinan mengalahkan kegelapan dunia, Arisa dengan tegas menyatakan bahwa mereka akan menyelam, seberapa dalam pun itu. Mendengar tekad itu, pemimpin bandit tertawa pahit. Ia menenggak cairan merah dari sebuah botol, memicu transformasi yang menyiksa tubuhnya namun memberinya kekuatan luar biasa. Dengan kekuatan baru itu, ia menghantam Arisa berulang kali, melemparkannya ke dinding dan lantai. Namun Arisa selalu mampu memulihkan posisinya tanpa satu pun noda pada pakaian hitamnya. Meski pemimpin bandit kini memiliki kekuatan yang tidak adil dan mampu beregenerasi, ia tetap tidak bisa menyentuh Arisa. Gadis itu bergerak terlalu sempurna, terlalu tenang. Ketika Arisa menyatakan bahwa permainan telah berakhir, cahaya ungu yang indah berkumpul di sekitar pedangnya, seolah-olah kegelapan itu sendiri tersedot ke dalamnya. Pemimpin bandit akhirnya memahami bahwa Arisa benar-benar mampu menantang kegelapan. Dalam satu tebasan, pedang Arisa memotong segalanya, udara, ruang, dan tubuh lawannya. Kesadaran pemimpin bandit memudar saat ia teringat putrinya, sebelum akhirnya tenggelam dalam kegelapan abadi. Setelah pertarungan usai, Arisa menggeledah tubuh pemimpin bandit dan menemukan sebuah belati dengan tulisan yang tidak ia pedulikan. Tak lama kemudian, Alpa dan anggota Shadow Garden lainnya tiba. Arisa menyerahkan belati itu kepada Alpa, menyebutnya sebagai sesuatu yang penting. Mereka pun meninggalkan markas bandit bersama-sama. Arisa mengikuti mereka karena masih tidak menemukan jalan keluar sendiri. Meski demikian, ia merasa puas. Pertarungan tersebut memberinya inspirasi baru dan perasaan pencapaian, yang ia nikmati sambil tersenyum hingga mereka pergi dari tempat itu. Setelah insiden penculikan dan penyerbuan markas bandit, Arisa Freldil kembali ke rumahnya dalam keadaan kotor dan tampak menyedihkan. Di hadapan keluarganya, ia memainkan peran sebagai gadis lemah yang baru saja mengalami trauma, menangis dan menunjukkan kelegaan karena selamat. Akting itu berjalan dengan baik. Keesokan harinya, orang tuanya memanggil Arisa dan menyampaikan bahwa mereka tidak lagi memaksanya untuk menjadi pewaris atau menjalani kehidupan yang penuh tekanan. Mereka mengungkapkan penyesalan karena telah menuntut terlalu banyak dan menyatakan bahwa kebahagiaan Arisa lebih penting bagi mereka. Arisa sendiri tidak sepenuhnya memahami perubahan sikap itu, tetapi ia merasa puas dengan hasilnya. Dalam benaknya, penculikan tersebut berhasil membuatnya selangkah lebih dekat untuk lepas dari posisi sebagai calon kepala keluarga. Namun, meskipun tekanan itu berkurang, keluarganya tetap memperketat pengawasan. Setiap kali Arisa keluar, ia selalu ditemani pengawal, membuatnya hampir tidak bisa meninggalkan rumah dengan bebas.
Hal ini berarti jadwal latihannya sebagai sosok yang bergerak di balik bayangan tetap harus dilakukan seperti sebelumnya. Dalam minggu yang sama, Claire Kageno mulai sering mengirimkan surat kepadanya. Claire belum bisa berkunjung langsung karena masih dalam masa pemulihan, tetapi surat-surat itu berisi cerita tentang kesehariannya, kondisi kesehatannya, serta pertanyaan ringan mengenai hobi Arisa. Arisa sebenarnya tidak ingin terlalu dekat dengannya, namun ia merasa tidak sopan jika tidak membalas, sehingga selalu menjawab setiap surat keesokan harinya. Ia berharap Claire akan segera melupakannya, karena meskipun Claire berasal dari wilayah tetangga yang penting, aura tokoh utama yang dimilikinya membuat Arisa enggan terlibat lebih jauh. Dalam salah satu surat, Claire menyebutkan rencananya untuk pergi ke ibu kota. Keberangkatan itu sempat tertunda akibat penculikan dan pemaksaan istirahat oleh keluarganya. Arisa memahami alasan kepergian tersebut, karena seluruh bangsawan diwajibkan untuk menghadiri Akademi Dark Knight di ibu kota. Keluarganya sendiri juga telah menyampaikan bahwa Arisa kelak akan bersekolah di sana. Namun, karena usianya masih 12 tahun, ia masih memiliki waktu 3 tahun sebelum memasuki panggung besar itu. Arisa memutuskan untuk memanfaatkan waktu tersebut sepenuhnya untuk berlatih, membayangkan bahwa ibu kota kelak akan dipenuhi oleh tokoh utama dan ancaman besar yang bisa ia ganggu dari balik layar. Beberapa hari kemudian, Alpa memanggil Arisa untuk menghadiri pertemuan rutin. Kali ini, seluruh Seven Shadows hadir. Mereka menyampaikan laporan tentang markas bandit yang baru saja dihancurkan, menyebutkan bahwa tempat itu menyimpan banyak informasi mengenai Cult of Diablos, termasuk skala pengaruh dan struktur organisasinya. Mereka juga membahas istilah-istilah seperti compatibles dan children, namun Arisa tidak benar-benar menyimak karena penjelasan itu terlalu panjang dan rumit baginya. Ia senang karena mereka terus mengembangkan latar belakang organisasi, meski berharap semuanya bisa dibuat lebih sederhana. Di tengah laporan, Alpa tiba-tiba menyatakan bahwa ini adalah perpisahan untuk sementara. Arisa terkejut mendengarnya. Alpa menjelaskan bahwa mereka kekurangan personel dan berniat berkeliling dunia untuk memperluas operasi mereka. Arisa menafsirkan keputusan itu sebagai keinginan para anggota Seven Shadows untuk menjalani hidup mereka sendiri. Ia menduga mereka mungkin telah menyadari bahwa Cult of Diablos hanyalah kebohongan dan tidak ingin lagi ikut bermain dalam sandiwara tersebut. Meski merasa kecewa, Arisa memahami bahwa hal seperti itu wajar. Kekaguman masa kecil pada sosok pahlawan akan memudar seiring bertambahnya usia. Alpa dan yang lainnya menyampaikan bahwa mereka tetap akan bergiliran untuk tetap berada di sisinya. Bagi Arisa, itu terasa seperti bentuk kebaikan terakhir, sebuah cara untuk tetap menemaninya meski semua yang ia ceritakan hanyalah omong kosong belaka. Setelah mengucapkan perpisahan, Arisa ditinggalkan sendirian. Di bawah langit senja, ia menatap ke atas dan bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus mengejar mimpinya untuk menjadi sosok yang berkuasa di balik bayangan. Baginya, tidak masalah jika ia harus menempuh jalan itu sendirian. 3 tahun telah berlalu sejak kejadian sebelumnya. Arisa Freldil akhirnya tiba di ibu kota kerajaan, tempat yang ia yakini sebagai panggung sesungguhnya untuk memulai aksinya sebagai seorang penguasa bayangan. Ibu kota tampak sangat besar, dipenuhi berbagai bangunan tinggi dan landmark mencolok. Arisa segera memperhatikan atap-atap bangunan yang menurutnya cocok untuk mengamati kota dari ketinggian, sambil menandainya sebagai lokasi potensial untuk aktivitasnya di masa depan. Tempat tinggal Arisa berada di sebuah apartemen murah yang ditujukan bagi bangsawan miskin sepertinya. Biaya sewanya hanya 20.000 zeni per bulan, harga yang menurutnya sangat menguntungkan dan masih dalam batas kemampuannya. Baginya, 15 tahun pertama kehidupannya di dunia ini hanyalah sebuah prolog. Ia menganggap bahwa kisah yang sebenarnya baru akan dimulai sekarang. Di ibu kota inilah ia berniat membangun reputasi sebagai shadow,
membiarkan para karakter penting mengenal namanya secara perlahan melalui bayangan. Pikiran itu membuat darahnya bergejolak, terlebih ketika ia membayangkan melontarkan kata-kata terdengar dalam dan penuh makna di momen yang tepat. Arisa merasa senang karena datang ke ibu kota seorang diri. Kedua orang tuanya sebenarnya menentang keras keputusannya untuk berangkat sendirian. Ia bahkan terpaksa keluar dari perannya dan mengatakan bahwa ia ingin melebarkan sayapnya agar diizinkan pergi. Setelah melalui perdebatan, akhirnya mereka mengalah. Setelah memiliki tempat tinggal, Arisa mulai memikirkan kehidupan sehari-harinya sebagai Arisa, bukan sebagai Shadow. Ia menyadari bahwa selain bawahan yang dimilikinya dalam dunia bayangan, ia juga membutuhkan teman di kehidupan normal. Saat itulah ia melihat dua orang yang tampak seperti kandidat sempurna. Salah satunya adalah pria tinggi dan kurus dengan selera busana buruk, sementara yang lainnya bertubuh pendek dan gempal dengan wajah menyerupai kentang. Namun, ketika mereka mulai mendekat, Arisa tiba-tiba merasakan hawa dingin yang aneh di kulitnya, seolah-olah ada predator yang sedang mengincarnya. Tatapan dan ekspresi kedua pria itu terlihat terlalu bersemangat dan menjijikkan, membuat insting Arisa mendorongnya untuk mundur selangkah. Ketika mereka berseru dengan nada penuh gairah, Arisa langsung menyadari bahaya yang mengintai dan segera melarikan diri dengan kecepatan luar biasa, menyembunyikan keberadaannya setelah keluar dari pandangan mereka. Saat bersembunyi, Arisa menyadari kesalahan fatal yang telah ia lupakan karena terlalu bersemangat datang ke ibu kota. Ia adalah seorang perempuan. Ia menyadari bahwa perempuan biasa tidak bisa begitu saja berteman dengan pria-pria acak tanpa menarik perhatian. Dalam sudut pandang lain, ia akan tampak mencolok. Kedua pria itu sebenarnya cocok sebagai teman karakter figuran, tetapi hanya jika dirinya adalah laki-laki. Sebagai perempuan, bahkan karakter figuran pun akan menjadi sasaran godaan. Kesadaran itu membuat Arisa panik. Seluruh rencananya mulai runtuh. Ia menyimpulkan bahwa satu-satunya solusi adalah berteman dengan sesama perempuan figuran agar semuanya kembali normal. Namun, ia segera tersadar bahwa ia sama sekali tidak tahu seperti apa teman yang dimiliki oleh seorang perempuan figuran. Ia tidak tahu harus mencari tipe seperti apa. Ia mempertimbangkan untuk mencari gadis dengan kepribadian serupa dengannya, tetapi ia menolak gagasan itu karena akan membuatnya tampak seperti karakter pendukung. Ia menginginkan peran yang benar-benar berada di latar belakang. Namun, ia tidak tahu bagaimana caranya. Ketika mencoba mendefinisikan gadis normal, ia justru kebingungan. Rutinitas hariannya selama ini hanyalah latihan pedang bersama ayahnya sambil menahan kemampuan, membiarkan ibunya mendandaninya sesuka hati, tidur, lalu bangun untuk menjalani pelatihan sebenarnya seperti berburu bandit. Ia menyadari bahwa tidak ada satupun dari itu yang bisa disebut normal. Ia bahkan membandingkan dirinya dengan Eta dan merasa setidaknya dirinya masih lebih baik dalam urusan tidur. Ia sempat berpikir untuk menjadikan Alpha dan yang lainnya sebagai contoh, tetapi mereka juga tidak cocok untuk peran gadis normal. Ibunya pun tidak bisa dijadikan panutan karena memiliki aura mantan heroin. Sementara Claire jelas memiliki aura tokoh utama. Dengan kebingungan yang belum terpecahkan, Arisa memutuskan untuk sementara waktu mengalihkan pikirannya dengan menjelajahi atap-atap bangunan di ibu kota sambil merenung. Ia mengakui bahwa menjadi karakter figuran perempuan adalah hal yang sangat sulit. Perasaan putus asa semakin kuat ketika hari masuk akademi tiba dan ia masih belum menemukan siapapun yang cocok untuk mendukung latar belakangnya sebagai gadis figuran yang tidak menonjol. Di gerbang akademi, Arisa terus memikirkan berbagai kemungkinan tipe gadis, namun semua terasa bermasalah. Gadis pemalu dan pendiam seringkali justru menjadi karakter utama. Gadis penyendiri juga memiliki peluang besar menjadi protagonis atau antagonis. Orang yang ramah pun kerap tampil di pusat cerita.
Bahkan gadis miskin sering kali menjadi tokoh utama. Ia merasa kesal karena media yang ia kenal telah mengubah hampir semua pola karakter menjadi peran utama atau villainous. Dengan keputusasaan yang mendalam, Arisa merasa bahwa cita-citanya untuk menjadi karakter figuran benar-benar berada di ujung tanduk. Sudah 1 minggu sejak Arisa Freldil bersekolah di akademi. Ia memposisikan dirinya sebagai gadis penyendiri yang murung, duduk di dekat jendela, dan hampir tidak memiliki teman. Beberapa murid perempuan sempat menyapanya, dan Arisa juga membalas seperlunya, namun ia sendiri tidak yakin apakah ia seharusnya menerima mereka sebagai teman atau tidak. Arisa mulai menyadari bahwa setiap gadis di sekolah itu memiliki daya tarik masing-masing. Bukan sesuatu yang menarik baginya, tetapi aura yang mereka miliki seolah mampu menarik perhatian siapapun, baik karakter figuran maupun karakter utama. Ketika ia mengamati mereka satu persatu dengan saksama, Arisa menyimpulkan bahwa hampir semua gadis di sekitarnya berpotensi tampil di panggung utama cerita. Ia pun mempertimbangkan untuk menjadi gadis figuran penyendiri. Namun, meskipun ia merasa telah menguasai kesendirian, gagasan itu langsung ia tolak. Setiap kali ia membayangkan sosok gadis figuran yang kesepian, yang muncul di pikirannya justru adalah karakter menarik yang akan mendapatkan alur cerita sendiri. Hal itu bertentangan dengan tujuannya untuk menjadi eminence in shadow. Jika ia memiliki alur cerita sendiri, maka seluruh konsep menjadi kekuatan tersembunyi akan runtuh. Karena kebingungan itu, Arisa mulai menghindari orang-orang di sekitarnya. Setiap percakapan yang diarahkan kepadanya ia akhiri dengan jawaban singkat dan dingin. Sementara mereka yang berniat mendekat pun ia jauhi sepenuhnya. Namun, ia menyadari bahwa cara ini tidak bisa dipertahankan. Jika ia terus menghindar, orang-orang akan mulai curiga, dan para pahlawan atau heroin akan tertarik padanya. Pada malam hari, Arisa berada di kamarnya di apartemen sewaan, memandangi buku harian pribadinya di bawah langit gelap di luar jendela. Buku itu berisi rencana dan ide-ide yang pernah ia susun, tetapi kini hampir seluruh halamannya dipenuhi coretan dan tanda silang. Ia terus mencoret ide demi ide setiap kali membayangkan penerapannya. Rencana berteman dengan sesama figuran telah dibatalkan. Gagasan seperti ditolak oleh cinta pertamanya, dipukuli protagonis, dan berbagai skenario lain pun telah ia singkirkan. Pada akhirnya, semua rencana tentang bagaimana menjadi figuran terasa hancur, menyisakan halaman kosong. Melihat kondisi buku hariannya, Arisa merasakan idealismenya runtuh perlahan selama 1 minggu terakhir. Dalam keputusasaan, ia bertanya pada dirinya sendiri bagaimana caranya menjadi figuran perempuan yang meyakinkan, namun diam-diam adalah sosok maha tahu dan kuat. Karena tak menemukan jawaban, Arisa memutuskan untuk meminta pendapat dari orang yang ia percayai. Pada akhir pekan berikutnya, Arisa duduk di atas ranjangnya. Di hadapannya berdiri seorang peri elf yang sedikit lebih pendek darinya, bertubuh ramping, dengan rambut biru muda yang diikat menjadi 2 kuncir. Elf itu adalah Epsilon, anggota kelima Shadow Garden dan salah satu dari Seven Shadows. Arisa menilai Epsilon sebagai sosok luar biasa dengan kemampuan pengendalian sihir yang sangat tinggi. Ia bahkan merasa bahwa tanpa belenggu penekan sihir yang selalu ia kenakan sebagai alat latihan, Epsilon mungkin mampu menyainginya. Arisa juga menjelaskan bahwa belenggu penekan sihir itu telah ia samarkan menjadi gelang pelindung, yang selalu ia kenakan sebagai bagian dari latihannya. Alpa dan yang lainnya sempat mengira itu adalah artefak, meskipun sebenarnya hanya alat latihan biasa. Ketika Arisa menanyakan cara agar bisa berbaur lebih baik dengan teman sekelasnya, Epsilon menyambut pertanyaan itu dengan antusias. Ia dengan bangga menjelaskan bahwa para gadis biasanya bisa bergaul secara alami jika memiliki topik atau hobi yang sama. Menurutnya, seseorang hanya perlu memiliki sesuatu yang dapat melengkapi minat lawan bicaranya.
Arisa menganggap penjelasan itu masuk akal, meskipun terasa bertentangan dengan keinginannya untuk tetap berada di balik layar. Ia lalu mengingat berbagai tayangan yang pernah ia tonton, di mana gadis figuran seringkali berperan sebagai pendukung karakter utama, mengulang ucapan mereka, memberi penjelasan tak penting, atau sekadar mengagumi kehebatan seseorang. Saat Arisa mengangguk memahami, Epsilon tampak terkejut melihatnya. Ia menyebutkan bahwa sangat jarang melihat Arisa tersenyum. Arisa sendiri merasa bingung, karena ia mengira dirinya sering tersenyum. Bagi Epsilon, senyuman itu terasa sangat berharga. Dalam pandangannya, Arisa biasanya selalu terlihat muram dan dipenuhi keputusasaan, dengan tatapan mata yang dalam dan sulit dipahami. Aura kesendiriannya bukanlah kesedihan biasa, melainkan beban besar yang seolah ia pikul sendirian. Senyuman Arisa sangat jarang terlihat, dan ketika muncul, terasa begitu indah dan berharga. Epsilon meyakini bahwa tuannya memikul beban besar dalam melawan kultus, selalu tampak sendirian meskipun mereka semua berada di sisinya. Epsilon mengenang bahwa satu-satunya saat ia sering melihat Arisa tersenyum adalah ketika Arisa menyembuhkan orang-orang yang dirasuki. Wajah puas dan penuh ketenangan itu menunjukkan betapa baik hati tuannya. Sejak kecil, Arisa telah menyadari betapa dalamnya korupsi yang merasuki dunia, dan ia memilih untuk melawan kegelapan itu sendirian. Ia hampir tidak memiliki masa kecil yang layak, menghabiskan malam-malamnya untuk berlatih tanpa henti. Meski mereka berulang kali memintanya untuk tidak memaksakan diri, Arisa selalu mengatakan bahwa itu belum cukup. Epsilon sangat mengagumi Arisa dan berharap suatu hari bisa memberinya ketenangan. Melihat senyum Arisa membuat hatinya hangat, seolah itu adalah pencapaian besar, bahkan lebih berarti daripada mengalahkan musuh. Namun momen itu hanya berlangsung singkat. Arisa segera kembali ke ekspresi dinginnya dan mempersilakan Epsilon pergi. Epsilon pun meninggalkan ruangan dengan melompat keluar jendela, sambil bersumpah dalam hatinya untuk menghancurkan seluruh kultus dan memberikan kedamaian yang selama ini Arisa cari. 2 bulan telah berlalu sejak Arisa Freldil mulai mengamati lingkungan akademinya dengan serius. Dalam kurun waktu itu, ia merasa telah melihat hampir semua kandidat yang mungkin layak menjadi teman dalam kehidupan sekolahnya. Proses tersebut tidak mudah. Ia harus berusaha keras membaur di latar belakang dan berinteraksi dengan banyak orang, berpura-pura tertarik pada topik pembicaraan yang sebenarnya tidak ia pahami. Namun, Arisa menyadari bahwa dengan hanya tersenyum atau mengangguk mengikuti pembicaraan, orang-orang akan terus berbicara tanpa merasa ada yang aneh. Berkat informasi dari orang-orang di sekitarnya, daftar target Arisa pun menyusut. Pada akhirnya, perhatiannya terfokus pada 4 murid yang ia anggap paling penting. Yang pertama adalah Alexia Midgar, putri kedua kerajaan Midgar dan adik dari sang putri tertua. Alexia memiliki penampilan, ketenaran, kekayaan, serta potensi besar untuk menjadi tokoh utama. Arisa menilai kakaknya, Iris Midgar, jauh lebih kuat, tetapi lebih cocok sebagai rival, mentor, atau tokoh penting pendamping, bukan protagonis utama. Iris adalah tipe karakter yang akan menjadi sosok yang ingin dilampaui Alexia, mungkin setelah melalui satu atau beberapa alur cerita penting. Kandidat kedua adalah Rose Oriana, seorang putri dari kerajaan lain. Latar belakangnya menarik karena ia berasal dari negara yang menjunjung seni dan membenci peperangan. Namun, Rose justru memilih jalan pedang dan menunjukkan bakat luar biasa, bahkan dinilai Arisa lebih berbakat daripada Alexia. Selain itu, ada pula beberapa nama lain yang menarik perhatian Arisa. Claire adalah salah satunya, dengan rasa keadilan dan bakat bertarung yang memadai untuk menandingi petarung terampil di akademi. Sherry Barnett juga tidak luput dari perhatiannya, seorang gadis berprofil rendah namun memiliki kecerdasan luar biasa hingga mendapat undangan dari kota akademi, sebuah negara kebijaksanaan di negeri asing.
Arisa menyadari masih ada murid lain yang berpotensi, tetapi keempat nama itulah yang menurutnya paling menjanjikan. Setelah menentukan target, Arisa mulai menyusun rencana. Awalnya ia sempat berpikir untuk berteman langsung dengan mereka, karena banyak gadis lain melakukan hal serupa. Namun, gagasan itu segera ia buang ketika menemukan ide yang menurutnya lebih tepat. Untuk menjadi figuran perempuan sejati sekaligus shadow broker, ia harus benar-benar menjadi bagian dari latar belakang. Cara terbaik untuk itu adalah melebur ke dalam keramaian. Arisa menyimpulkan bahwa figuran laki-laki biasanya menonjol dalam kelompok kecil teman-temannya, sementara figuran perempuan justru mencapai potensi tertingginya ketika berada dalam kelompok besar. Karena itu, ia memilih untuk menjadi bagian dari kerumunan gadis-gadis yang mengagumi para putri dari kejauhan. Ia pun bergabung dengan kelompok gadis yang bersorak dan memuji kehadiran Alexia. Dalam kerumunan itu, Arisa menjadi salah satu dari banyak suara yang memuji kecantikan sang putri dengan mata berbinar. Ia menyadari bahwa kekaguman tidak terbatas pada lawan jenis. Baik laki-laki maupun perempuan dapat mengagumi siapapun yang populer. Bahkan, kekaguman sesama jenis seringkali terasa lebih kuat karena adanya rasa keterhubungan. Di akademi tersebut, setiap gadis populer memiliki klub penggemarnya masing-masing, dengan klub penggemar Alexia dan Rose sebagai yang terbesar. Arisa memutuskan untuk bergabung dengan keduanya sekaligus. Sebagai gadis tanpa nama di tengah lautan wajah anonim, hal itu tidak akan menimbulkan kecurigaan. Ia berhasil masuk hanya dengan meminta dan berpura-pura mengagumi mereka, sehingga diterima sebagai anggota tetap. Meski demikian, Arisa menyadari bahwa ia sebenarnya belum memiliki cukup informasi. Ia hanya tahu bahwa mereka populer dan berpotensi besar, tetapi belum melihat para karakter pendukung di sekitar mereka, maupun calon-calon antagonis yang mungkin muncul. Ia yakin bahwa orang-orang di sekitar mereka kelak akan memegang peran penting. Pada suatu malam, Arisa berbicara dengan salah satu bawahannya sambil berdiri membelakangi mereka, menatap langit malam dari jendela seolah sedang merenung. Bawahan itu adalah Alpa, yang kebetulan sedang bertugas mendampinginya. Arisa meminta agar semua orang yang terkait dengan para gadis tersebut diselidiki. Alpa sempat mempertanyakan alasannya, tetapi Arisa menjawab dengan nada misterius bahwa ia telah melihat potensi yang tersembunyi di dalam jiwa mereka dan bahwa mereka akan berguna bagi rencana di masa depan. Mendengar itu, Alpa menyatakan pengertiannya dan berjanji akan segera melakukan penyelidikan. Arisa merasa puas karena Alpa tetap memainkan perannya. Baginya, seorang shadow broker tanpa panggung dan tanpa tokoh-tokoh penting hanyalah sosok yang menyedihkan. Ia membutuhkan pahlawan dan musuh besar agar perannya sebagai kekuatan tersembunyi benar-benar bermakna. Ia pun menaruh harapan pada Alpa dan yang lainnya untuk menemukan orang-orang yang tepat dan menyiapkan panggung yang sesuai bagi ambisinya.